Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meringankan ya. Habis itu tinggal kayak gitu aja ya. Enggak diserang. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lazismu Bojonegoro, kemudian segenap pengurus dan karyawan Lazismu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu kajian puasa Ramadan Lazismu Bojonegoro. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan yang berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa kita. Demikian juga kita masih bisa mengikuti kajian kampusmu, kajian puasa Ramadan bersama Lazismu Bojonegoro. Insyaallah pada kesempatan ini kita sudah memasuki edisi yang ke-9. Dan selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan topik yang sudah kita kaji bersama kemarin, yaitu tentang tuntunan sholat lail. Itu kita kemarin sudah mengkaji tentang dasar hukum sholat lail, kemudian juga perbedaan atau bagaimana, apakah ada perbedaan atau tidak antara macam-macam sholat lail itu, mulai dari sholat tahajud, sholat witir, kemudian qiyam Ramadan, kemudian tarawih, dan yang lainnya. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu tentang jumlah rakaat sholatul lail, dan juga nanti kita akan melihat, insyaallah kalau ada waktu, yaitu tentang varian formasinya. Varian formasinya itu kita lihat, misalnya 11 rakaat itu apa saja varian formasinya. Misalnya 4-4-3 sebagaimana yang banyak dilakukan di warga Muhammadiyah, ataukah misalnya 2-2-2 sampai 10 kemudian witirnya 1, ataukah misalnya 2-2 sampai 8 nanti witirnya 3. Dan itu nanti kita akan coba bahas, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah sampai tentang jumlah rakaat qiyam Ramadan. Umum dilakukan oleh masyarakat 11 rakaat, sebagaimana banyak dilakukan oleh warga Persyarikatan Ahmadiyah. Jika kita bicara tentang 11 rakaat dari rakaat qiyam Ramadan, apa yang menjadi dasar hukum atau sumber atau dalilnya? Yang pertama ada sebuah hadis dari Aisyah, bahwasanya Aisyah ini seorang kunci untuk mengetahui zaujun Nabi, yaitu istrinya Nabi, sehingga Aisyah ini banyak memberi lail, sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah. Aisyah bagaimana tata cara ataupun keterangan-keterangan yang kan dengan sholatul lail yang dilakukan oleh Rasulullah. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, karena sholatul lail ini dilakukan ba'dal isya ila tulu'il fajri, setelah isya sampai terbitnya fajar, yang merupakan ini pun kemarin sudah kita bahas, ada beberapa sahabat yang bisa memberikan informasi juga tentang sholatul lail yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya Ibnu Abbas pernah menginap di rumahnya Rasulullah. Nah, kenapa kok Ibnu Abbas pernah menginap di rumahnya Rasulullah? Karena Ibnu Abbas itu punya bibi yang bernama Maimunah. Maimunah itu adalah bibinya Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas
pernah menginap di rumahnya Maimunah, dan ketika itu Ibnu Abbas bisa menginformasikan kepada kita tentang sholatul lail Rasulullah. Demikian juga misalnya kemarin Hudzaifah Ibnul Yaman. Ini juga seorang sahabat yang bisa memberikan informasi kepada kita tentang sholat malamnya Rasulullah. Tetapi di antara para sahabat yang penting untuk kita pahami adalah sosok Aisyah. Sosok Aisyah ini yang banyak mengungkap tentang bagaimana Rasulullah SAW itu. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari hadis ini yaitu An Abi Salamah ibni Abdirrahman annahu sa'ala Aisyah, bahwasanya Abu Salamah pernah bertanya kepada Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Wahai ummul mukminin, bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Ini coba praktekkan. Pertanyaannya itu dikontekkan pada salat yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Karena dengan redaksi tadi fi Ramadan, redaksi pertanyaannya itu fi Ramadan. Faqalat, maka Aisyah menjawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'atan. Menurut keterangan Aisyah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menambah fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan di luar bulan Ramadan. Berarti bilangan ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Dan menurut keterangan hadis Aisyah ini bahwasanya Rasulullah tidak pernah menambah dari rakaat yang nanti disebutkan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sebagaimana yang kemarin sudah kita diskusikan, bahwasanya sholatul lail itu memiliki beberapa penamaan, meskipun esensinya sama, juga disebut sebagai tarawih. Kalau di luar bulan Ramadan bisa disebut sholat tahajud, bisa disebut sebagai sholatul lail itu sendiri, maupun penamaan-penamaan yang lain. Dan yang dikatakan oleh Aisyah, bilangan rakaat yang tidak pernah ditambah oleh Rasulullah, tidak pernah dilebihkan itu berapa? Ala ihda asyrata raka'atan, atas 11 rakaat. Berarti kalau kita lihat dari keterangan hadis yang dilakukan oleh Rasulullah itu 11 rakaat, baik dalam bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam beberapa riwayat Aisyah itu terkadang menyebut salasa asyrata raka'atan. Salat jadi seolah-olah ada semacam kontradiksi. Di banyak hadis Aisyah menyebut 11, tapi yang lain menyebut 13. Bagaimana kita membacanya? Nah, sehingga para ulama, misalnya Al-Imam Asy-Syaukani dan ulama-ulama yang lain mencoba memberikan pemahaman kepada kita tentang perbedaan riwayat dari hadis Aisyah. Maksudnya ketika Aisyah menyebut 13, itu yang 2 rakaat itu adalah sholatul iftitah. Sholat iftitah, sebagaimana yang sudah kita bahas secara panjang lebar. Ya, atau yang disebut dengan raka'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Jadi ketika Aisyah menyebut sholatnya Rasulullah itu 13 rakaat jumlahnya, berarti Aisyah menghitung 2 rakaat sholat iftitah sebelum sholat lail. Tapi ketika Aisyah langsung menyebut 11, ya berarti tidak memasukkan sholat iftitah di dalamnya, sebagaimana dalam hadis ini. Nah, kemudian 11 itu apa? Yusolli arba'an. Aisyah itu sholatnya berapa? Aisyah. Rasulullah itu sholatnya berapa? 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau bertanya tentang baiknya sholat Rasulullah. Ya jelas,
Rasulullah itu ketika sholat malam itu betul-betul kualitas di dalam gerakan sholat, kualitas di dalam bacaannya. Karena kebiasaan Rasulullah sebagaimana beberapa hadis yang sudah kita bahas kemarin menunjukkan betapa bagusnya dan panjangnya bacaan Rasulullah ketika menjalankan sholat lail. Wa tulihinna, dan panjangnya. Nah, ini yang mungkin kita belum bisa melakukan. Kualitas sholat qiyamul Ramadan kita itu secara umum ya masih tergesa-gesa qiyamul Ramadan. Ketika kita baru ikut sholat saja sudah ingin kapan ini selesai. Pikiran itu yang muncul di dalam dalam benak kita. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu melakukan sholat lail, maka dideskripsikan oleh Aisyah betapa baik dan panjangnya sholat lail Rasulullah. Thumma yusolli arba'an, kemudian setelah 4 rakaat Rasulullah sholat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli thalathan. Kemudian yang terakhir Rasulullah menutup dengan witir, yaitu sholat yang dilakukan dengan bilangan rakaat yang ganjil, yaitu thalathan, 3 kali. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis ini, berarti sholatnya Rasulullah itu jumlah rakaat totalnya itu 11 rakaat, dilakukan dengan formasi 4 salam, 4 salam, kemudian 3 witir. Ini sebagaimana juga banyak dilakukan di warga Muhammadiyah, di Jogja maupun di tempat-tempat yang lain. Ya, meskipun nanti ada formasi yang lain yang kita akan coba bahas. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi berdasarkan keterangan hadis Aisyah. Sekarang ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik an Muhammad ibni Yusuf an Sa'ib ibn Yazid, dari seorang sahabat siapa? As-Sa'ib ibn Yazid. Annahu qol, bahwasanya dia berkata, Amara Umar bin Al-Khattab Ubay ibn Ka'ab wa Tamiman ad-Dari ayyakuma lin-nasi bi ihda asyrata raqatan. Bahwasanya menurut keterangan As-Sa'ib ibn Yazid, ia mengatakan Umar ibn Khattab itu memerintahkan Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab ini kemarin sudah kita bahas, seseorang sahabat yang memiliki banyak informasi dan pengetahuan tentang Al-Quran. Ini sosok Ubay ibn Ka'ab. Sehingga ditunjuk oleh Umar ibn Khattab untuk menjadi imam ketika manusia itu, atau ketika para sahabat itu bisa. Di masjid itu ada orang yang sholat sendirian. Ada satu imam, satu makmum. Ada misalnya 2 imam, kemudian 1 makmum dan sebagainya, yang intinya di satu masjid itu ya Ramadan secara kolektif dengan 1 imam. Maka ketika itu Umar bin Khattab menunjuk sosok yang namanya Ubay ibn Ka'ab. Yang kedua, sosok itu yang ditunjuk siapa? Tamim ad-Dari. Keduanya ini ditunjuk oleh Umar ibn Khattab untuk menjadi imam ketika itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan yang umum dipahami di dalam masyarakat itu, Umar bin Khattab ketika memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari itu melakukan sholatnya itu isrina rakaatan, 20 rakaat. Tapi yang menarik dari hadis ini justru apa? Dikatakan bi ihda asyrata rakaatan. Qiyamul Ramadannya itu dilakukan berapa? 11 rakaat. Waqad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in hatta kunna na'tamidu 'alal 'asi min tulil qiyam, kata As-Sa'ib ibn Yazid. Maka imam itu surat yang dibaca itu bil mi'in, yaitu surat-surat yang ayatnya itu ratusan. Intinya bukan surat-surat pendek. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'asi, sampai kita itu bersandar kepada tongkat. Ya, karena kalau tidak pakai tongkat ya tidak mampu untuk berdiri. Kenapa? Mintulil qiyam, saking lamanya berdiri. Jadi sholat yang dilakukan itu bacaannya cukup panjang.
Kemudian waktunya apa? Wa makuna nansorifu illa fi buzughil fajri. Dan kami tidak selesai sholat tersebut kecuali setelah fajar itu menyingsing. Jadi menjelang fajar menyingsing baru selesai sholat tersebut. Nah, kalau kita perhatikan dalam hadis ini yang menjadi pembahasan kita, bahwasanya Umar ibn Khattab ketika memerintahkan Ubay ibn Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, itu bilangan rakaat qiyam Ramadannya itu 11 rakaat, bukan 20 rakaat. Ini yang perlu kita catat. Sehingga dari beberapa hadis yang sudah kita bahas tadi, seorang ulama yang bernama Muhammad ibn Abdurrahman al-Mubarakfuri, ulama yang dia merupakan syarih atau komentator dari kitab Sunan Turmudi, menulis sebuah buku yang namanya Tuhfatul Ahwadi. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Mubarakfuri, kajian beliau terhadap hadis-hadis yang berkaitan tentang praktek sholatnya lail Rasulullah SAW, apakah berapa jumlah rakaatnya gitu. Maka di sana dijelaskan, saya Al-Mubarakfuri menegaskan bahwa pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, terpilih dan lebih kuat dari segi dalilnya adalah pendapat yang terakhir ini. Maksudnya pendapat yang mengatakan berapa? Ihda asyarata rakaatan, 11 rakaat. Pendapat ini, kata Al-Mubarakfuri, ini menarik, ini yang dipilih oleh Imam Malik ibn Anas. Imam untuk dirinya sendiri. Imam Malik ibn Anas itu seorang imam yang disebut Imam Mujaril Hijrah. Imamnya kota hijrah, yaitu Madinah. Di Masjid Madinah itu secara umum salat qiyam Ramadan atau salat tarawih itu dilakukan berapa? 36. Kemudian witirnya 3, berarti 39. Menurut keterangan Al-Mubarakfuri, Imam Malik itu kalau sholat sendirian, itu memilih 11, tidak melakukan 36, kemudian dengan witirnya 3 menjadi 39. Karena dalam pandangan Imam Malik sendiri, hadis yang paling sahih itu ya 11. Adapun yang lebih dari 11, itu ada beberapa kecacatan dalam apa? Dalam sanadnya. Sehingga kata Al-Mubarakfuri, inilah pendapat yang telah terbukti berasal dari Rasulullah berdasarkan sanad yang sahih. Dari beberapa hadis yang sudah kita bahas, termasuk kemarin, ternyata yang 11 ini hadisnya yang kuat. Adapun pendapat-pendapat lainnya tidak ada bukti berasal dari Rasulullah berdasarkan sanad yang sahih. Sehingga yang berkembang di masyarakat yang 20 itu kan katanya berasal dari Umar ibn Khattab. Tapi kalau kita gali, ternyata dari hadis tadi sudah kita baca, ini hadisnya, ini justru menjelaskan bahwasanya Umar ibn Khattab ketika memerintahkan Ubay ibn Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam itu, sholatnya ya 11 rakaat. Bukti pula diperintahkan oleh seorang pun dari Khulafa Ar-Rasyidin berdasarkan sanad yang sahih yang tidak diperdebatkan lagi. Sehingga ada pandangan bahwasanya sholat tarawih 20 rakaat itu dinisbahkan kepada Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu khalifah yang 4 itu, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Menurut keterangan Al-Mubarakfuri juga tidak ada sumbernya yang valid atau otentik yang dianggap kuat oleh Al-Mubarakfuri, seorang pensyarah kitab Sunan Turmudi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian coba kita lihat keterangan Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti ini seorang imam yang hidup di abad 9 Hijriyah. Dia terkenal sebagai ulama yang sangat komprehensif di dalam karya-karyanya itu. Seorang ensiklopedik lah, menulis di dalam berbagai macam disiplin ilmu, tidak hanya ilmu umum tetapi juga sampai ilmu kedokteran dan sebagainya. Yang menarik, Al-Imam As-Suyuti ini seorang yang bermadzhab Syafi'i.
Tetapi menariknya, dalam keterangan Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa, di sana dijelaskan alhasil sholat tarawih 20 rakaat tidak terbukti dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Imam As-Suyuti sendiri, 20 rakaat itu susah untuk dinisbahkan kepada Nabi. Hadis yang dinukil olehnya yaitu Ibnu Hajar dalam Sahih Ibnu Hibban sejalan dengan pendapat yang kami pegangi berdasarkan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Aisyah tadi, bahwasanya Rasulullah tidak menambah sholat malamnya di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, Al-Imam As-Suyuti seorang imam di dalam mazhab Syafi'i yang menurut pandangan yang sudah dirumuskan di dalam mazhab Syafi'i itu sholat tarawih itu 20 rakaat. Tetapi karena Imam Suyuti ini seorang muhaddis, ahli hadis, sesuai dengan kemampuan dan disiplin ilmu yang ia miliki, ketika melakukan kajian dia sangat objektif dan memberikan keterangan berdasarkan hadis-hadis bahwasanya yang sahih yang dilakukan oleh Rasulullah itu justru dikatakan oleh Imam Suyuti berapa? 11 rakaat. Ini saya kira hal yang menarik Bapak Ibu sekalian untuk dicermati. Bapak Ibu sekalian, kajian kampusmu yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba lihat fatwa tarjih yang disebutkan di dalam TJA, Tanya Jawab Agama. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek di TJA volume 1 halaman 93. Nanti kita coba lihat bagaimana fatwa tarjih tentang sholat lail atau sholat qiyamul Ramadan sebanyak 20 rakaat. Maka menurut fatwa tarjih disebutkan tentang jumlah rakaat sholat tarawih 23 itu. Maksudnya 20 sholat tarawihnya, kemudian yang 3 witirnya kan itu. Disebutkan yang pertama riwayat Malik, kana nasu fi zaman Umar, adalah orang-orang di zaman Umar bin Khattab yaqumuna fi Ramadan bi 23 rakaatan. Melakukan salat tarawih itu 23 rakaat. Ini menurut keterangan riwayat Imam Malik. Kemudian yang kedua ada riwayat dari Al-Imam Baihaqi yang mengatakan innahum yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu an fi syahri Ramadan bi isrina rakaatan. Menurut keterangan riwayat Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya mereka yaitu para sahabat di masa Umar ibn Khattab pada bulan Ramadan melakukan tarawih 20 rakaat. Nah, ini kan berarti ada dua keterangan dari Imam Malik, riwayat Imam Malik dan Imam Baihaqi. Ini disebutkan di fatwa hadis ini. Hadis yang menjelaskan 23 rakaat. Disebutkan hadis rawa Ibnu Huzaimah, meriwayatkan Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima, dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya an Jabir, dari Jabir, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim 8 raka'atin wal witra, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat dengan para sahabat berapa? 8 rakaat dan witir. Summang tadruhu, kemudian para sahabat menunggu Rasulullah fil qabilah di hari berikutnya. Walam yakhruj ilaihim, dan Rasulullah tidak keluar. Sudah kita jelaskan kemarin kenapa alasan Rasulullah tidak mau keluar untuk menjadi imam atau melakukan sholat jamaah qiyamul lail secara kolektif. Alasannya Rasulullah apa? Inni khasyitu antufradu alaikum, karena saya takut kalau sholat qiyamul Ramadan itu saya lakukan secara berjamaah tiap hari menjadi sebuah kewajiban atasmu, kemudian fata'jizu anha, engkau pasti tidak akan bisa melakukan. Nah, kalau kita lihat dari keterangan Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, ternyata di sini dijelaskan Rasulullah tidak melakukan berapa? 20 rakaat, tapi yang dilakukan 8 rakaat dengan dan witir.
Ini yang disebutkan oleh fatwa tarjih. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba sekarang lihat tentang kritik hadis sholat tarawih 20 rakaat. Yang pertama ada hadis dari Yazid ibn Ruman. An Yazid ibn Ruman annahu qala kana nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu an fi Ramadan bi 23 rakaatan. Bahwasanya para sahabat itu menjalankan sholat qiyam Ramadan di masa Umar ibn Khattab itu berapa? Bi 23 rakaatan dengan 23 rakaat. Kita coba lihat di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, kemudian juga dari Firyabi, kemudian Al-Baihaqi di dalam kitabnya Sunan, wa fil Ma'rifah di dalam kitab Ma'rifah, wa fihi dha'fuhu biqaulihi Yazid ibn Ruman lam yudrik Umar. Maka di dalam kitab tersebut seorang perawi, seorang narator hadis, yaitu namanya Yazid ibn Ruman, ini tidak pernah ketemu Umar ibn Khattab. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana seorang perawi tidak meriwayatkan hadis dari Umar ibn Khattab padahal dia tidak pernah ketemu Umar ibn Khattab. Ini menjadi problem di dalam disiplin ilmu hadis. Nah, kemudian kalau kita lihat keterangan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', yaitu Majmu' Syarhul Muhadzab, yaitu kitab Majmu', syarahnya kitab Muhadzab, sebuah kitab yang sangat otoritatif di dalam mazhab Syafi'i, yang dikarang oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi, kitab Muhadzab. Kitab Muhadzab tersebut disyarahi oleh Al-Imam An-Nawawi, namanya kitab Al-Majmu'. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini menarik, karena Imam Nawawi ini imam, kalau qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu yang pertama harus disepakati oleh Imam Nawawi. Kalau tidak, ya berarti ini bukan pendapat yang otoritatif dalam mazhab Syafi'i. Ini posisi Imam Syafi'i sangat penting di dalam mazhab Syafi'i. Dan kedua yang menarik, dia seorang muhaddis, ahli hadis, sehingga menulis banyak karya tentang hadis, misalnya yang terkenal di masyarakat Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat populis, yang sangat terkenal di masyarakat. Nah, ketika Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis Ibn Ruman tadi, mengatakan rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, walakinnahu mursal, akan tapi status hadis ini mursal. Ini keterangan siapa? Keterangan Imam Nawawi sendiri. Hadis mursal itu apa? Hadis yang di situ ada kecacatan. Kecacatannya apa? Ada seorang perawi yang sakitun, yang gugur. Kenapa kok gugur? Fa inna Yazid ibn Ruman lam yudrik Umar. Ya, karena Yazid ibn Ruman sendiri itu tidak pernah ketemu Umar ibn Khattab. Bagaimana dia meriwayatkan sebuah hadis dari seseorang yang tidak pernah ketemu? Nah, maka dalam disiplin ilmu hadis, hadis semacam itu disebut hadis mursal. Dan kemudian di kitab Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari dikatakan sanaduhu munqati. Sanad hadis ini apa? Munqati. Ini takhrij atau kritik hadis dari salat tarawih 20 rakaat itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, kita coba cek berdasarkan keterangan dari fatwa tarjih tadi. Ada riwayat dari Ibnu Abbas. Di sana dikatakan An Ibni Abbasin qol. Dari Ibnu Abbas dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi syahri Ramadan fi ghairi jama'atin bi isrina raka'atan wal witra. Kata Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat di bulan Ramadan tanpa berjamaah. Maksudnya kalau tanpa berjamaah itu sholatnya apa? Munfarid, dengan sendirian. Berapa? Bi'isrina rok'atan, dengan 20 rakaat, wal witro, dan witir. Nah, witirnya ini ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan 1 berarti 21, ada yang mengatakan 3 berarti 23.
Tapi hadis ini apa? Tafarrada bihi Abu Syaibah Ibrahim ibn Utsman al-Absi al-Kufi wa huwa dhaif. Wa huwa apa? Dhaif. Rawahul Baihaqi. Maka Abu Syaibah Ibrahim ibn Utsman al-Absi al-Kufi itu menyendiri di dalam periwayatannya. Karena dia seorang perawi yang meriwayatkannya secara sendiri, tidak ada perawi-perawi yang lain. Nah, ini sebuah indikasi. Makanya dikatakan wa huwa dhaif. Hadis ini apa? Dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Sehingga kalau kita lihat di sini, saya memberikan catatan hadis ini tidak diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis terkemuka. Nah, berarti riwayatnya tadi siapa? Abu Syaibah tadi kontras dengan keterangan dari ahli-ahli hadis yang terkemuka. Karena ahli-ahli hadis yang terkemuka tidak pernah meriwayatkan sholatnya Rasulullah itu 20 rakaat. Justru tadi 11 rakaat. Yang kedua, oleh karena itu tidak ada riwayat dalam kitab hadis 9. Dalam Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu induk dari kitab-kitab hadis. Ya, pokoknya imam-imam hadis itu referensinya ya bisa dicek di kitab yang 9 itu. Kalau kita telusuri riwayat hadis tadi tidak ditemukan di Kutubus Sittah. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis di luar ahli hadis yang 9. Berarti dari imam hadis, a'immatul muhaddisin yang 9 itu tidak ada yang meriwayatkan. Nah, sehingga hadis ini apa? Ya bermasalah. Sehingga kalau kita lihat keterangan dari Al-Imam Al-Albani, Syekh Albani, yaitu seorang ahli hadis di abad kontemporer itu, dalam kitabnya Sholat Tarawih mengatakan, qultu, saya mengatakan, wa hadis Ibnu Abbasin hadza dhaifun jiddan. Kata Syekh Albani, hadisnya Ibnu Abbas ini dhaifun jiddan, sangat lemah. Kama qala As-Suyuti fil Hawilil Fatawa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam ahli hadis dan juga imam dalam mazhab Syafi'i di dalam kitabnya apa? Al-Hawi lil Fatawa. Nah, kenapa kok dikatakan dhaif? Wa illatuhu anna fihi Abu Syaibah Ibrahim ibn Utsman. Karena di sana ada seorang perawi Syaibah Ibrahim ibn Utsman. Qala al-Hafidz fi Taqrib. Itu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Taqrib mengatakan matrukul hadis. Hadisnya Abu Syaibah Ibrahim ibn Utsman itu hadis yang matruk. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan yang 20 itu tidak kuat gitu. Nah, sehingga kalau menurut keterangan dari siapa? Dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari dikatakan wa amma Ibnu Abbas kana Rasulullah SAW yusolli fi Ramadan isrina rakaatan wal witro fa isnaduhu dhaif. Katanya Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, hadis tentang Ibnu Abbas itu apa? Sanadnya dhaif. Wa qad aradahu hadisu Aisyah alladhi fi sahihain ma'a kauniha a'lama bihali nabi lailan min ghairiha. Hadisnya Ibnu Abi Syaibah tadi yang pertama dhaif, yang kedua kontradiktif dengan keterangan hadis Aisyah yang disebutkan di dalam kitab Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, yang bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah menambah sholat malamnya dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau tidak. Ma'akauniha a'lama bihali nabi. Dipertegas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Aisyah ini kan sosok istri yang paling tahu tentang sifat sholat malamnya Rasulullah. Karena sholat malam itu kan pasca Isya sampai terbit fajar. Ini waktu-waktu keluarga, waktu-waktu private time, waktu-waktu untuk keluarga, untuk pribadi, sehingga sahabat-sahabat yang lain sangat minim informasi untuk mengetahui bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Sehingga dalam pandangan ahli hadis, riwayat Aisyah ini lebih diprioritaskan daripada riwayat-riwayat yang lain, karena sosok Aisyah yang
mengetahui seluk-beluk apa yang dilakukan oleh Rasulullah di waktu malam. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, sehingga misalnya di kalangan Muhammadiyah sejak dulu, misalnya kalau kita lihat di dalam HPT, bahwasanya jumlah rakaat sholat tarawih atau qiyamul Ramadan itu kenapa kok tarjih atau Muhammadiyah itu memilih 11 rakaat. Ya kalau kita lihat misalnya nanti Bapak Ibu bisa dicek di HPT-nya, bisa dibuka di Kitabus Shiyam. Nanti tentang fadhailul a'mal, amalan-amalan yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan, nanti berbicara tentang qiyamul lail. Maka putusan itu sebenarnya sudah tahun 39, hasil Muktamar Khususi Tarjih ke-32, ke-29 di Medan. Bisa dilihat nanti. Sudah tahun 1939. Kemudian ini diperkuat lagi di putusan tarjih di Muktamar Khususi Tarjih di Garut 1972. Muhammadiyah 1972. Di Muktamar Khususi Tarjih di Wiradesa di Pekalongan 1972. Yang ketika itu Muhammadiyah membahas sholatul lail. Nanti bisa dibaca. Nah ini kenapa kok misalnya Muhammadiyah memilih bilangan yang 11 rakaat. Padahal kalau kita lihat dari keterangan-keterangan imam madhab yang 4 itu tidak ada yang mengatakan 11 rakaat. Misalnya madhab Syafi'i 20 rakaat. Madhab Hambali sebagaimana yang dipraktekkan di Mekah dan juga di Madinah itu kan sekarang berapa? 20 rakaat. Dan yang dilakukan oleh Muhammadiyah cuma 11 rakaat dan itu. Kemudian Imam Malik tadi, meskipun Imam Malik menurut keterangan Al-Mubarakfuri melakukan kalau sholat sendirian itu 11, tapi kalau dia menjadi imam di Masjid Madinah itu 36 tambah witir 3, 39. Berarti menunjukkan pandangan Muhammadiyah ini seolah-olah keluar dari pandangan madhab yang umum. Karena tidak ada satu madhab pun yang 4 itu yang mengatakan sholat tarawih itu 11 rakaat. Tetapi kalau kita lihat dari kajian hadis yang kita sampaikan tadi, ternyata amaliyah warga Muhammadiyah itu sangat argumentatif dan memiliki sumber yang langsung dari Rasulullah. Ini juga didukung oleh para ahli hadis tadi. Bahkan Imam Suyuti mengakui sendiri bahwasanya riwayat yang dipraktikkan oleh Rasulullah, praktek sholat malamnya Rasulullah itu 11 rakaat. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pakar hadis dalam madhab Syafi'i, yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling besar dalam dalam ilmu hadis, itu juga menguatkan 11, meskipun bertentangan dengan madhab yang dianutnya, semuanya mengikuti madhab Syafi'i, yang dalam rumusan atau qaul mu'tamad, pendapat yang otoritatif dalam madhab Syafi'i, tarawih itu ya 20 rakaat. Ya, sehingga dari sini Bapak Ibu sekalian, ya kita di dalam bermuhammadiyah itu amalan kita harus semakin mantap. Mungkin dalam masalah ini kita berbeda dengan yang umum dilakukan di masyarakat, tetapi kita ternyata memiliki argumentasi, dan tetap ya kita harus toleran. Jangan sampai warga Muhammadiyah membid'ahkan yang 20, itu bukan sikap Muhammadiyah. Tetapi ketika kita beramal harus memiliki landasan yang jelas, bahwasanya amalan kita itu sangat argumentatif dan dalil-dalilnya lebih kuat dan kuat ya. Tetapi ya jangan sampai menghukumi yang lain yang tidak 11 kita hukumi salah, itu tidak dibenarkan juga. Itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah, yaitu ada permasalahan, apakah boleh sholat lain lebih 11 rakaat? Nah, nanti kita coba kembangkan secara dalam. Karena pertanyaan ini sering muncul kan itu. Nah, kalau seseorang sudah sholat tarawih di masjid 11 rakaat di witir, ditutup dengan witir. Kemudian di rumah bangun malam nanti kan itu. Biasanya punya kebiasaan sholat tahajud. Ternyata sholatnya tarawih tadi sudah 11, malam bangun lagi, apakah masih perlu tahajud? Itu. Coba kita kaji secara pelan-pelan di sini. Yang pertama
Sholat lail yang diperhatikan Nabi dengan bilangan tertentu 11 rakaat dan tidak lebih sebagaimana sholat-sholat yang lain seperti sholat rawatib dan yang lainnya. Ini dalil tidak lebih dari jumlah rakaat tersebut. Ya, kalau kita lihat dari beberapa keterangan hadis tadi, Bapak Ibu sekalian, sholat lail yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan keterangan Aisyah tadi tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, kalau Aisyah mengatakan 13 karena menghitung 2 rakaat sholat iftitah sebelumnya. Nah, gitu. Sebagaimana sholat-sholat yang lain, sholat rawatibnya Rasulullah itu kan bilangannya jelas. Kan, gitu. Misalnya qobliyah subuh ya 2 rakaat. Tidak benar Rasulullah menambahi qobliyah subuh menjadi 4. Demikian juga sholat lailnya, sholat qiyamul Ramadannya, yaitu 11 saja, tidak ditambahi. Ini yang perlu dicatat. Ini baik dilakukan oleh Rasulullah fi Ramadan wa fi ghairihi, di bulan Ramadan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, sholat lail itu tidak bisa disebut sebagai sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tanpa ada batasan. Karena sholat lail itu sholat sunnah muakkadah, yang hampir menyerupai sholat fardu sebab dianjurkan secara berjamaah. Nah, kenapa kok sholat lail itu bukan sholat sunnah mutlak, bukan min nawafil al mutlaqah, bukan sholat sunnah yang dilakukan tanpa jumlah bilangan tertentu, kan? Ini dijelaskan termasuk sunnah muakkadah. Dan bahkan keterangan di dalam mazhab Syafi'i itu sholat lail itu bahkan menyerupai sholat sholat wajib. Nah, kenapa demikian? Ya karena jumlah rakaatnya tertentu. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, ini perspektif mazhab Syafi'i loh. Kalau ada orang melakukan sholat tarawih itu 4 rakaat dengan 1 salam itu lam tasih, tidak sah, meskipun tarjih mengatakan sah. Kenapa alasan mazhab Syafi'i semacam itu? Karena sholat tarawih itu menyerupai sholat wajib, karena punya bilangan tertentu. Nah, berarti kita catat sholat lail itu ada bilangan tertentu, bukan minan nawafil mutlaqah, bukan dari sholat-sholat sunnah yang mutlak tanpa bilangan. Sehingga kenapa saya sebut mutlaqah? Misalnya sholat malam, yang penting sholat terus berapapun jumlahnya, berarti ini kan mutlak. Tapi dipahami di sini sholat lail itu sunnah muakkadah menyerupai sholat wajib, ya berarti jumlah rakaatnya sudah tertentu. Yang ketiga, asal ibadah itu mengikuti teks syariat. Bahwasanya al-aslu fil ibadah atau asal ibadah itu mengikuti mengikuti teksnya. Sudah kita kaji bahwasanya dalam keterangan beberapa hadis tadi, hadis Aisyah dan sebagainya tadi menunjukkan bahwasanya yang dilakukan oleh Rasulullah itu 11 rakaat. Maka dari ini kita bisa pahami bahwasanya yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya 11 rakaat. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan yang saya kira ini penting untuk kita coba pahami dalam kajian ini. Yang pertama, isu tersebut bolehkah sholat tahajud di bulan Ramadan setelah sholat tarawih di awal malam? Ini maksudnya apa? Maksudnya orang yang memiliki kebiasaan menjalankan sholat tahajud. Setiap malam melakukan sholat tahajud. Ketika bulan Ramadan itu kan biasanya menjalankan sholat tarawih di awal malam. Sholat tarawihnya di masjid 11 rakaat, kemudian sudah witir, kemudian pulang, malam tidur, di tengah malam atau sepertiga malam bangun. Yang menjadi pertanyaan, masih bolehkah atau tidak?
Maka kita coba kaji. Yang pertama, sebenarnya ada dua pandangan yang berkembang di kalangan para ulama umum, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dan umum dilakukan di masyarakat, yaitu mengatakan boleh. Kenapa kok boleh? Karena argumentasi mereka apa? Sholat tahajud kan sholat yang dilakukan ba'da naum, setelah apa? Setelah tidur atau setelah bangun dari tidur, itu disebut sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Yang kedua, tarawih, sholat lail yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini dia ketika nanti malam bangun, ya boleh menjalankan. Muncul sebuah pertanyaan. Nah, bagaimana tentang posisi witir tadi? Nah, sehingga pendapat umum ini juga melahirkan dua pendapat lagi. Yang pertama, kalau sholat tahajud, ya berarti apa? Nanti sholat tahajud tanpa ditutup dengan witir. Karena alasan mereka apa? La witroni filailatin. Tidak ada witir di dalam satu malam. Sehingga meskipun sudah sholat tarawih, ditutup dengan witir, nanti kalau malam bangun, setelah bangun sholat tahajud dan tidak ditutup dengan witir. Yang kedua, pendapat yang lahir dari pendapat umum ini, yang kedua dilakukan naqdul witri. Apa itu naqdul witri? Menganulir witir yang sudah dilakukan. Caranya bagaimana? Dengan diawali dengan satu rakaat saja, kemudian salam. Tadi kan witir kan ganjil yang dilakukan pada saat sholat tarawih. Sehingga nanti kalau bangun malam, sebelum menjalankan sholat tahajud, dibatalkan witirnya yang sudah dilakukan dengan tambah satu rakaat. Kemudian sholat tahajud di akhirnya ditutup dengan witir. Cumanya pendapat ini bermasalah juga. Bolehkah membatalkan amalan yang sudah kita lakukan? Padahal Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum. Janganlah engkau membatalkan amal-amalmu, apalagi ini amal kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, memunculkan sholat malam tadi dengan satu rakaat. Ini tidak umum dilakukan kan itu. Nah, sehingga dari dua pendapat ini yang umum dilakukan di masyarakat tadi. Ya, kalau sudah sholat tarawih, sudah witir, nanti malam bangun itu ya melakukan tahajud tetapi tidak ditutup dengan witir. Alasan mereka apa? Ij'alu akhiru sholatikum bilaili witron. Jadikanlah akhir sholatmu di malam itu witir. Karena tadi sudah witir, ya tidak usah witir lagi. Ini pandangan yang populer di masyarakat. Gitu. Ini yang saya identifikasi sebagai pendapat umum. Kemudian yang kedua, kita lihat pandangan yang berkembang di persyarikatan kita, yang saya istilahkan dengan pendapat tarjih. Yang mana dalam pendapat tarjih itu mencukupkan 11 rakaat dan tidak membedakan keduanya. Karena dari beberapa hadis yang sudah kita baca dan kita kaji, ternyata jumlah maksimal sholat malam Rasulullah itu hanya 11 rakaat. Yang kedua, pandangan tarjih kita, nanti Bapak Ibu sekalian bisa dicek di putusan tarjih Wiradisa tahun 1972 pada judul ini, Sholatul Lail. Bisa dilihat. Di sana ada footnote, ada catatan kaki. Ketika HPT menjelaskan sholatul lail, maka di footnote-nya apa dijelaskan? Disebut juga tahajud, witir, qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Ini artinya apa? Artinya dalam pandangan Muhammadiyah, meskipun sholat lail itu memiliki banyak terminologi dan istilah, bisa disebut qiyamul Ramadan, bisa disebut sholat witir, bisa disebut
qiyamul lail dan sebagainya. Muhammadiyah melihat esensi dari beberapa hadis yang kita sampaikan tadi, esensinya sama, kaifiahnya sama yang dilakukan oleh Rasulullah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu ya tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi kalau kita melihat hadis secara esensi, sholat-sholat ini esensinya sama meskipun memiliki beberapa terminologi atau istilah. Nah dari sini pandangan tarjih tidak membedakan antara sholat lail di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan apapun namanya. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian sudah tarawih 11 ditutup witir ya sudah kalau menurut tarjih di sini. Sehingga kalau kita lihat apa yang mendasari argumentasi tarjih. Yang pertama dikatakan Nabi tidak pernah membedakan sholat lail baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dengan 11 rakaat. Ini sudah kita uraikan panjang lebar tadi. Kemudian yang kedua, Nabi menganjurkan supaya menjadikan akhir sholat malam menjadi ganjil witir. Dan tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, berarti kalau jenengan tadi setelah witir sholat lagi ini kan seolah-olah tidak menjadikan witir itu sebagai penutup sholat malam. Padahal hadisnya kan ij'alu akhir sholatikum bilaili witron. Jadikanlah akhir sholat kamu di malam itu witir. Yang kedua, keterangan Nabi yang mengatakan la witroni filailatin, tidak ada witir dalam 1 malam. Nah tadi kalau dibedakan tarawih dengan tahajud, keduanya ini sholat lail dan keduanya ditutup dengan witir. Nanti ada 2 witir, memunculkan pandangan semacam ini. Ini juga bermasalah juga. Kemudian yang ketiga, Nabi lebih suka mengerjakan sholat lail di pertengahan dan akhir malam. Kalau kita lihat prakteknya, Nabi itu baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu sering melakukan sholat lail itu di pertengahan malam atau di akhir malam. Meskipun Nabi membolehkan juga sahabat yang menjalankan sholat lail itu di awal malam. Berarti ini menunjukkan 11 itu ya selesai, nggak ada keterangan dari Nabi hadis yang menunjukkan misalnya Nabi sholat tarawih kemudian tidur bangun sholat tahajud, itu tidak ada yang melebihi 11 loh, kecuali jenengan nyicil itu boleh Bapak Ibu sekalian. Nyicil itu maksudnya apa? Saya sholat di awal malam 2 rakaat dulu, nanti saya tidur, kemudian bangun saya teruskan. Jadi saya teruskan 2, kemudian sampai berapa? Misalnya sampai 10. Kemudian saya witir 1. Berarti kan total semuanya berapa? 11. Kalau semacam itu boleh. Ini pandangan yang berkembang di kalangan persyarikatan kita. Nah, sehingga untuk memperjelas ini, kita coba lihat fatwa tarjih di dalam TJA, Tanya Jawab Agama, bisa dicek Bapak Ibu sekalian yang punya TJA di rumah di halaman 1, di volume 1 halaman 91. Yaitu kalau maka dijawab oleh tim fatwa tarjih, ada orang yang berpendapat bahwa sesudah sholat tarawih ada tahajud lagi. Tetapi dijelaskan berdasarkan qoror tarjih, putusan majelis tarjih dengan menggunakan hadis Aisyah tadi, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan, bahwasanya sholat malam Rasulullah itu baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Maka dalam pandangan tarjih, sholat malam itu apapun namanya itu esensinya sama, gitu. Esensinya apa? Sama. Rasulullah dalam prakteknya tidak lebih dari 11 rakaat. Nah kalau nyicil tadi ya bisa. Misalnya awal tadi 2 rakaat, nanti tidur dulu, setelah itu disempurnakan sampai 11. Ini pandangan yang berkembang di majelis tarjih. Ya demikian Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah habis, kita berikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan tanya jawab. Silahkan Pak Budi. Baik, terima kasih Ustadz atas paparan materinya pada sore hari ini.
Sebelum kita buka pertanyaan, kita akan melanjutkan pada pertanyaan yang kemarin yang tertunda, Ustadz, dari Pak Yusron terkait dengan formasi taraweh yang 4-4-3 atau 2-2-2-2-1. Yang kemarin belum sempat dijawab. Monggo, Ustadz. Terima kasih Pak Yusron atas pertanyaannya. Ya, sebenarnya tentang varian formasi sholat taraweh ini insya Allah besok kita coba telusuri dan perdalam satu persatu dari keterangan-keterangan hadis. Tapi intinya dari pertanyaan tadi tentang formasi yang berkembang di kalangan Muhammadiyah yang umum dilakukan oleh warga Muhammadiyah tadi, formasinya 11 rakaat itu apa? 4 plus 4 kan 8 plus 3 witir. Ini yang pertama. Yang kedua, 2 plus 2 plus 2 plus 2 kemudian plus 3 witir. Ya sebenarnya dua formasi ini sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih tadi di Muktamar Khususi ke-28 di Medan 1932. Dan keduanya boleh dilakukan karena prinsip Muhammadiyah, tajdid dalam masalah agama itu kan dalam masalah ibadah apa? Mencari formasi ibadah yang mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan kajian-kajian hadis atau dalil, tetapi tidak menafikan adanya tanawwu' fil ibadah atau pluralitas atau varian pelaksanaan ibadah selama hadisnya itu sahih. Nah, sehingga kalau berkembang di warga Muhammadiyah ada yang 4 plus 4 plus 3. Ini yang umum dilakukan oleh warga Muhammadiyah di Jogja. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah hidup di Jogja, nanti bisa dicek. Di banyak masjid Muhammadiyah sampai sekarang itu masih melakukan 4. Ya, itu yang umum ya. 2 plus 2 plus 2 plus 2 sampai 8, kemudian 3 witir. Jadi keduanya ini insya Allah boleh, dan karena ini tanawwu' fil ibadah dan keduanya punya argumentasi, insya Allah sama-sama diperbolehkan untuk dilakukan. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana hadis-hadisnya, ya insya Allah besok kita coba kaji lebih dalam. Itu jawaban saya. Nah kemudian ini mumpung ini, bagaimana tentang opsi 2 sampai 10 plus 1? Ini dicek di HPT-nya, ada hadis di Salatul Lail dari hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani. Kalau dalam HPT saya ini Bapak Ibu sekalian, halaman 342. Itu formasinya apa? 2, 10 plus 1. Ini di hadis yang saya sebutkan tadi ditambahi 2 sholat 13 rakaat. Itu boleh, semuanya boleh, dan ini merupakan apa? Varian atau formasi yang keduanya boleh. Kalian kalau masjidnya sudah dulu yuk sudah 4-3 yang enggak apa-apa, karena ini juga punya landasan. Kalau masjidnya 2-2-2, kemudian tadi 3 atau 2-2-2 sampai 10 dan 1, ya nggak apa-apa, semuanya tas luang, karena ada argumentasinya. Itu kurang lebihnya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Karena sudah masuk maghrib, untuk kajian hari ini kita akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.